Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bab berapa? Kok bab ini sekarang ini kan babnya apa? Bab keutamaan halal dan haram ya. Jadi babnya ini sudah ganti. Bab fadilatul halal wal haram. Bab keutamaan harta halal atau menerangkan tentang harta halal dan harta haram ya. Jadi ini sudah pindah bab. Sekarang ini sudah memasuki bab baru. Kitabul halal wal haram. Imam Ghazali menganggap sangat penting ya pengetahuan tentang halal haram. Makanya orang harus belajar dan harus mengetahui apa itu halal dan haram. Makanya ini menjadi bab tersendiri. Jadi ini bab tersendiri namanya bab halal dan haram. Bab menerangkan harta halal dan harta yang haram. Kemarin sudah disebutkan dalil-dalil dalam Al-Quran. Hari ini melanjutkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'a ala iyalihi min hillihi fahuwa kal mujahidi fi sabilillah. Wa man talaba dunya halalan fi afafin kana fi darajati syuhada. Man upai samani wong iku sa'a lumaku sapa man. Barang siapa berusaha ala iyalihi ing atase keluargane man. Siapa orang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga ya. Keluarganya dia sendiri. Min hillihi saking halale mengkono-mengkono mal. Siapa orang berusaha bekerja cari harta yang halal, cari harta yang baik untuk mencukupi anak istri. Fahuwa mongko taiman iku kal mujahidi koyo wong kang jihad fi sabilillahi ing dalem ngluhuraken agamane Gusti Allah. Orang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup ya. Supaya apa? Hartanya ini halal. Tidak sampai minta-minta, tidak sampai mencuri, tidak sampai korupsi ya. Orang bekerja dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, itu pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Fahuwa kal mujahid fisabilillah. Jadi bekerja berangkat pagi pulang sore ya. Ke pasar, ke kebun, ke gunung, itu pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Ini Kanjeng Nabi yang dawuh. Wa man talabad dunya halalan fi afafin kana fi darajatis syuhada. Wa man tasapane wong iku talaba nyupri sapa man ad-dunya ing dunya halalan kelawan halal dengan cara yang halal fi afafin ing dalam karekso dengan menjaga diri ya. Maksudnya menjaga diri itu tidak rakus, tidak curang. Karena mongko ana sapa man iku fi darajati syuhada'i ing dalam derajate biro-biro wong kang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang bekerja pergi ke pasar atau ke kebun atau kemanapun untuk berusaha halal ya, mencari harta halal, mencukupi keluarga dengan harta yang halal, maka dia sebagaimana orang yang jihad fi sabilillah. Pahalanya itu seperti jihad fi sabilillah. Siapa orang mencari harta halal ya, dengan menjaga diri, tidak curang, tidak korupsi, tidak nyolong, tidak rakus, kana fi darajati syuhada. Orang itu dalam tingkatan orang yang mati syahid. Artinya orang ini besok akan mulia di sisi Allah bersama para nabi, para siddiqin. Ini menerangkan tentang penting bekerja yang baik, bekerja yang halal. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani.
Dalam hadis yang lain, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi juga dawuh, man akalal halal, man utai sapani wong iku akala mangan sapa man al halala ing bondo halal. Siapa orang makan harta halal, arba'ina ing dalam 40 apa nih yauman tinani. Siapa terus menerus makan harta halal 40 hari, nawwarallahu, nawwar mongko madangi sinan Allah Gusti Allah qalbahu ing atine man, wa ajra lan nglakokaken sapa Allah ya nabi al hikmati ing pira-pira sumberane hikmah, min qalbihi saking atine man ala lisanihi ing atase lisane man. Di antara keutamaan makan harta halal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang makan harta yang halal 40 hari ya, 40 hari ini minimal. Artinya orang itu 40 hari ini kan masa yang cukup untuk melatih istiqomah. Siapa orang makan harta halal selama 40 hari, maka Allah akan menyinari hatinya ya. Hatinya akan bersinar, artinya dia akan menjadi terang hatinya dengan ma'rifah ilahiyah, dan Allah akan memunculkan hikmah ilahiyah ya, kebijakan ilahiyah dari hatinya di lisannya. Artinya omongannya menjadi omongan yang baik ya. Orang yang selalu makan harta halal itu akan membuat dia dekat dengan Allah ya, musyahadah, sehingga hatinya ini akan mengeluarkan kata-kata yang benar, yang baik, hikmah melalui lisannya. Ini diantara keutamaan makan harta halal ya. Karena ini termasuk jihad, berjuang supaya makan harta halal, supaya tidak nyolong, tidak berbuat dosa, tidak makan haram. Itu kan perlu perjuangan. Lah orang yang berusaha makan harta halal itu kan sedang berjuang. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang jihad ya, dalam jalan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan baginya. Ini akan membuktikan ya bahwasanya makanan halal ini efeknya besar. Orang kalau selalu menjaga makanannya halal, tidak sembarangan, tidak nyolong, tidak korupsi, tidak menipu ataupun syubhat, maka hidupnya akan jadi baik. Hidupnya akan jadi baik. Allah akan terangi hatinya, sehingga dia ini mudah menerima ilmu, mudah menerima kebaikan, karena hatinya bercahaya. Sebaliknya orang yang makanannya haram, hatinya jadi gelap dan sulit mendapat hidayah. Makanya faktor makanan ini penting. Halal haram ini urusan yang penting ya. Jangan sembarangan. Jangan kamu makan kecuali yang halal ya. Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran ya. Kemarin sudah jelas Allah memerintahkan kulu minat thayyibati ma razaqnakum wa'malu sholihah. Makanmu yang benar, terus amal yang baik. Artinya amal baik ini berhubungan dengan makanan yang baik. Nah ini diantara keistimewaannya makan harta yang halal. Selanjutnya ini, waruya, wa fi riwayatin in dalam riwayat kang liyo, dalam sebuah riwayat yang lain. Wa fi riwayatin terus, bukan bodoh kita pikir. Wa fi riwayatin zahadahullah nggih. Ya benar. Wa fi riwayatin dalam riwayat kang liyo zahadahullah. Zahadahu mongkon dadi akan zuhud sapa hu ing man sinten Allah fit dunya ing dalam dunya. Artinya orang yang makanannya halal maka dia akan menjadi zuhud. Menjadi zuhud, hatinya menjadi neriman. Orang kalau zuhud pikirannya jernih, hatinya tenang. Waruyalan dia diriwayatkan opos ana Sa'dan sedune Imam Sa'ad. Iku sa'ala takon sapa Sayyidina Sa'ad takon Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Sa'ad bertanya pada Kanjeng Nabi. Oh niki mboten takon jaluk,
Waruyalan dan riwayataken opo an-Nasa dan setunis sahabat Sa'ad. Iku sa'alan jaluk sapa Sa'ad Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaluk ayas ala ente nyuwunaken sinten Gusti Allah. Sok nyuwunaken sinten Kanjeng Nabi Allah taala ing Allah taala. Sahabat Sa'ad mohon pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi memintakan kepada Allah ayas Allah ayas alin jaluk sapa Kanjeng Nabi Allah ing Allah taala ayyaj'alahu ing yen dadekaken sapa Allahu ing Sa'ad mujabat dakwati ing wong kang den sembadani dungane. Jadi sahabat Sa'ad ini minta supaya orangnya jadi mandi, cara Jawa mandi. Ucapannya supaya mujarab manjur. Nah, mandi cara Jawa. Saat ini minta pada Kanjeng Nabi, Nabi saya ini doakan supaya saya ini ucapan saya ini manjur. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Sa'ad bin Abi Waqqas memohon kepada Rasulullah SAW agar dia ini doanya manjur, agar dia ini doanya mustajabah. Maka Nabi menjawab, faqala mongko dawuh lahu sinten Kanjeng Nabi lahu maring Sa'ad dawuh thayyib ta'amadaka tustajab da'watuka. Thayyib bagusaken sira tu'mataka ing panganan sira. Hendaknya kamu perbaiki kualitas makananmu. Artinya hendaknya kamu makan harta yang halal. Tustajab da'watuka. Tustajab mongko bakal den sembadani opo dakwatuka dungo siro. Kalau kamu makananmu halal, kata Rasulullah SAW, siapa orang makanannya halal, maka doanya akan mustajabah. Doanya menjadi manjur. Jadi kunci doa diijabahi Allah itu salah satunya karena makanannya halal. Kalau orang ini makanannya tidak halal, sulit doanya menjadi manjur, ini sulit ya. Makanya pertama yang harus kamu benahi itu makananmu ya. Jadikan makanan kita sehari-hari ini makanan yang halal. Jangan sampai kita keliru makanan yang tidak halal. Sebab kalau kamu makananmu halal, maka kamu akan mustajab doa. Siapa orang makanannya halal, doanya mustajabah. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi pada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, bagaimana supaya saya ini doanya mustajabah? Nabi menjawab, perbaiki makananmu. Makanlah harta yang halal, maka doamu akan diijabahi oleh Gusti Allah. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Jadi salah satu kunci doa mustajabah makanannya halal ya. Orang walaupun doa rajin, doa tapi makanannya haram, doanya meleset, gak didengar oleh Allah ya. Makanya hati-hati deh. Bekerja carilah kerja yang halal ya. Jangan ngawur, jangan nyolong, jangan menipu, jangan mencuri ya. Usahakan perbaiki kualitas makananmu, maka doamu akan dikabulkan oleh Gusti Allah. Selanjutnya ada satu riwayat. Mana yang selanjutnya? Walama zakaro gini ku. Walama zakaro semangsane nuturakan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuturakan al-hariso ing wong kang lubo, orang yang tamak, rakus ala dunya ing atas itunya. Qala dawuh sapa Nabi, rubba asa aghbara. Rubba asa pirang-pirang wong kang as itu orang yang kiri itu orang yang as itu rambutnya jeridul cara Indonesia apa ya? Keribu. Bukan keribu. Kamu tahu orang gila-gila itu? Orang gila itu kan rambutnya gimbal. Nah, bahasa Jawanya gimbal. Bahasa Indonesia ini apa? Rubba asa. Nabi mengatakan rubba asa pirang-pirang wong kang riwuk-riwuk rambutnya. Ada orang yang rambutnya tadi itu gimbal. Wong gendeng lho, wong gendeng kan. Orang punya panjang, tidak pernah keramas,
sehingga kayak apa ya? Ya kayak keset lungset. Artinya orang ini Jawa ini tukang tirakat. Dikirane ya. Enggak mandi tirakat bertapa sampai rambutnya kayak itu sapu. Kalau kayak apa keset ya. Ruba asa. Pirang-pirang mongkang apa itu? Riwuk-riwuk rambutnya. Rambutnya ngerwel gitu. Artinya hidup yang tidak teratur sampai rambutnya apa namanya? Ngerwel gitu, keriwul gitu. Bahasa Indonesia ya apa bahasa Jawa ini. As itu lek cara kuno biyen lek manani pirang-pirang mongkang riwuk rambutnya. Maksudnya orang yang rambutnya tidak terurus, yang jadi gimbal gitu. Terus agbaro tur wong kang gupak lebu, tubuhnya penuh debu. Banyak orang yang hidupnya itu sudah sedemikian kiri, rambutnya ngeriwul-ngeriwul, tubuhnya penuh debu ya. As-asa ya. Agbaro as-asa agbaro. As-as itu artinya ya tadi itu. Orang yang rambutnya tidak terurus, agbaro yang penuh debu, artinya sama sekali tidak bersih, tubuhnya penuh kotoran, 5 tahun nggak mandi, makanya. Ya cara wong biyen tirakat kan. Terus mantan-mantan musarradun kang dan laku akan, maksudnya selalu berjalan. Musyaradun kang den laku akan, terus fil asfari ing dalam pira-pira pelakon. Artinya orang itu selalu mengembara. Banyak orang yang mengembara, tubuhnya tidak terurus, rambutnya kotor, bajunya kotor ya. Tapi makanannya haram. Mat'amu te panganani wong iku haramun haram. Makanannya haram. Wa malbasaulan kelambine wong iku haramun yo haram. Makanannya tapi haram, nyolong atau ngentit. Pakaiannya juga begitu haram. Wa ghudhialan den pangani sapa wong bil haram iklan bondo haram. Makanya hasil nyuri, hasil yang tidak halal. Terus yarfa'u ngangkat sapa wong yadaihi ing tangan lurune wong fayaqulu mongko ngucap sapa mengkono wong ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya berarti dia berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhan, ya Rabbi, ya Allah. Fa anna yustajabu lidzalik. Nabi mengatakan fa anna saking endi teko endi yustajabu den sembadani lidzalika kedhi mengkono-mengkono rajul. Artinya orang yang tirakat berkepanjangan, enggak adus, enggak cukur ya, tirakat tapi makanannya haram, itu tidak ada artinya gitu ya. Tidak ada artinya. Orang itu doanya tidak didengar oleh Allah. Walaupun dia sudah tirakat, diam di gunung atau di perjalanan. Orang yang makanannya haram, pakaiannya haram, walaupun kiri berdoa, merintih, Allah tidak mau dengar. Karena apa? Makanannya haram, pakaiannya haram ya. Orang yang makanannya haram dan pakaiannya haram tidak direken doanya oleh Gusti Allah ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi efek dari makanan yang haram, doanya tidak dikabulkan oleh Gusti Allah. Maka hadis yang sebelumnya mengatakan perbaiki makananmu, maka doamu akan dikabulkan oleh Gusti Allah ya. Ini pentingnya harta halal. Makanya bab ini bab tentang harta halal. Supaya kamu hati-hati, ngambut gawe sangat hati-hati. Dilihat atau tidak dilihat orang, kamu dilihat oleh Gusti Allah. Jangan menipu, jangan mencuri, jangan korupsi. Yang bukan hartamu jangan diambil. Kalau memang tidak punya, mintalah ya, pinjem, jangan mencuri. Sebab harta haram akan membuat doa tidak didengar oleh Gusti Allah. Terus wa fi hadis Ibnu Abbas, lan den riwayataken ing dalam hadis Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalillahi sedune iku Gusti Allah malakan ono malaikat ala baitil muqaddasi ing atase Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, rumah suci ya. Baitul Maqdis yunadi kang ngundang-undang
Sopo mengkono malaikat ya. Malaikat ini mengumumkan. Malaikat munadi artinya menyuarakan, berteriak. Fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi. Ada malaikat yang setiap hari itu mengumumkan di Baitul Maqdis sana, mengumumkan begini, man alkala haraman lam yukbal minhu sirfun wala adlun. Man tesapani wong iku akala mangan sapa man haraman ing bondo haram, lam yukbal mongko ora den trimo minhu saking man apa sirfun ibadah sunnah wala adlun lan ora ibadah fardu. Faqila dan dawakan, maksudnya tafsirnya as-sirfu utawi maknanya sirfu iku an-nafilatu ibadah sunnah. Wal adlu teh maknanya adlu iku al-faridatu ibadah fardu ya. Jadi ini hadis yang diriwayatkan dalam Musnadul Firdaus, dalam kitab Musnadul Firdaus, dalam kitab Ihya ini Imam Ghazali cantumkan hadis ini. Walaupun mungkin ini hadisnya dhaif, tapi penting untuk pengingat bahwa Rasulullah SAW menyatakan Allah punya malaikat yang ada di Baitul Maqdis. Dia selalu berdoa berkata setiap malam mengatakan begini, man akala haraman lam yukbal minhu sirfun wala adlun. Siapa orang makanannya haram maka ibadahnya tidak diterima, sholatnya tidak diterima, sholat fardu tidak diterima, sholat sunnah juga tidak diterima ya. Dalam riwayat yang lain itu ada tambahan arba'ina lailah, selama 40 hari, 40 malam. Siapa orang makan harta haram, sholatnya tidak diterima 40 hari, ibadah fardu dan sunnah. Na'udzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man utai sapani wong iku istaro tuku sapa man. Sapani wong istaro tuku sapa man sauban ing pakaian. Siapa beli pakaian bi asyratin kelawan 10 dirham. Bi asyrati darahim kelawan 10 piro-piro dirham. Siapa orang apa itu beli pakaian seharga 10 dirham ya. Banyak 100.000 atau 1 juta. Fi thamani iku ing dalam regane mengkono saub dirhamun tesak dirham haramun kang haram. Siapa orang pakaiannya itu umpamanya harga 10.000, yang 1.000 harta haram, campur 10 satunya haram, lam tukbal mongko ora den trimo opo sholatuhu sholat iman. Sholat bisa tidak diterima gara-gara bajunya dibeli dengan harta haram. Madama selagi ini langgeng alihi ingatasi wong mindu saking taub opo syai'un suwiji-wiji. Jadi baju yang dibeli dengan uang korupsi, baju yang dibeli dengan uang ngentit, itu membuat sholat tidak diterima. Masya Allah, sholat gak diterima gara-gara uang yang dipakai itu harta haram. Berat gitu. Sembayang gak diterima, ya Allah. Makanya hati-hati ya. Harta halal, harta haram ini sesuatu yang harus diperhatikan ya. Jangan sembrono ya. Orang ada harta halal, ada harta haram. Jangan sekali-kali orang ini ngawur makan harta yang haram. Sebab kalau kamu makananmu haram, sholatmu tidak diterima. Ini ada hadis ya yang diriwayatkan di dalam kitab Ihya. Kemudian mana lagi? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin niku. Kullu lahmin tasakabihani daging nabata kang cukul apa lahmun min haramin saking bondo haram fanaru utawi neraka iku aula luwi utama bihi kelan mengkono lahmun. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram itu lebih layak untuk masuk neraka. Na'udzubillah. Artinya orang makanan haram ya, makanan yang tidak halal ya, itu bisa membuat dia masuk neraka. Nah ini penting ya Jokon. Makanya Jok seneng jajan. Orang ini sampai mencuri, sampai korupsi karena apa? Ya karena hidupnya gak nerima.
Kalau orang itu neriman ya, mangan saono nih, gak kira nyolong. Ya pasti ono lah rezeki seadanya. Saya sudah lihat kasus di pondok anak nyolong. Itu bukan karena tidak punya uang, karena boros. Senengane nang warung, ngopi, ngerokok, gaya, ngeluyur, akhirnya nyolong. Nah itu loh. Jadi nyolong itu karena gaya hidupnya yang tidak benar. Kalau dia itu hidupnya normal, tidak akan mencuri. Orang itu mencuri karena tidak bisa nahan nafsunya. Makanya saya itu tidak suka anak santri ke warung, itu tidak suka. Anak nyolong itu rata-rata dari itu. Makannya jaluk enak, manganin nang warung. Ya duit sopo, suwi-suwi nyolong. Nah ini yang bahaya ya. Makanya kamu harus bisa menghentikan. Jangan suka nongkrong di warung. Saya kalau nggak saking pergi, nggak pergi warung. Bahkan kakek saya dulu Mbak Yanwar pergi pun nggak mau ke warung. Mbak Yanwar kalau pergi bawa buntot, nasi, bungkus daun, didang lagi. Itu 2 hari tahan, nggak mau ke warung. Mbak Yanwar seumur hidup nggak pernah ke warung. Pernah pergi sama saya ke Madura, kehabisan bekal. Saya sama Yebat turun ke warung. Mbak Yanwar nggak mau. Mbak Yanwar nggak mau makan. Jadi Mbak Yanwar itu nggak pernah duduk di warung. Itu namanya wirai, hati-hati. Lah saya melihat kamu itu senang nang warung, ngopi, itu penyakit. Kamu harus sadar itu penyakit. Orang yang suka nongkrong di warung itu penyakit. Mau ngopi di rumah ya bisa. Kenapa? Harus ke warung. Karena kan di warung itu ada setan nih, ngobrol, ngerokok, dan seterusnya. Dari situlah kemudian tidak cukup. Dari situlah kemudian timbul pencurian. Orang yang makannya boros, ya itu kalau nggak selamat ya nyolong itu. Makanya saya tidak suka anak pergi ke warung. Ya kamu lihat sendiri saya setiap hari mana ke warung. Ya sudah makan seadanya. Jangan biasa hidup boros. Sebab kalau kamu nanti boros, kamu akan mencuri. Kalau sudah kamu mencuri makananmu haram, ya itu akan tumbuh di neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man lam yubali min aina iktasabal mal lam yubali la min aina adkhalahu nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man utai sapan wong iku lam yubali ora peduli sapa man. Min aina saking endi iktasaba merkoleh nyambut gawe sapa wong al mala ing bondo. Siapa orang bekerja tidak peduli, tidak perhatian, tidak peduli tentang harta. Maksudnya dia tidak peduli halal atau haram. Siapa orang yang bekerja tidak mempedulikan aturan halal dan haram, moko lam yubali moko orang merduli sinten Allah min aina sanging endi adkhala nglebokaken sapa Allahu ingman annar ing neraka. Siapa tidak peduli cari harta dengan halal haram, tidak peduli, maka dia tidak akan dipedulikan oleh Allah besok masuk neraka dari pintu mana. Artinya sak tepake wis dijamin masuk neraka. Naudzubillah. Ini loh, hati-hati, berat sekali ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Kullu lahmin tais kabehane ketina batakan cukul apa mengkunu lahmun min haramin saking bondo haram. Fannaru mongkol den neraka iku aula luwi utama luwi patut bihiklan mengkono laham. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Orang yang makanannya haram itu akan patut layak untuk masuk neraka. Ini mengerikan ya. Jangan dientengkan ya. Jangan sembrono. Jangan seperti saya nggak apa-apa masuk neraka. Itu murtad. Orang melecehkan akhirat, melecehkan surga, neraka. Murtad itu. Ada orang bilang tidak apa-apa, saya ini mau pesta sendiri di neraka. Murtad itu. Itu melecehkan syairillah. Neraka itu ancaman kok. Ada orang kok tidak apa-apa wis, saya masuk neraka aja. Murtad itu. Menghina Allah. Orang itu melecehkan agama. Agama ini kan diberi rambu oleh Allah supaya orang hati-hati. Surga dan neraka. Surga orang mukmin, neraka orang kafir. Kok ada orang bilang saya masuk neraka aja, saya nggak peduli loh. Berarti dia menghina Gusti Allah. Itu termasuk ucapan yang kalau diniatkan menghina Gusti Allah, murtad. Sama dengan orang minum whisky, bismillahirrahmanirrahim, curhat, murtad itu. Wong whisky ini haram kok malah gaya-gaya. Semuanya ini whisky,
Bismillah. Alhamdulillah. Murtad ya. Minum whisky aja haram, tapi kalau dengan melecehkan begini murtad ya. Saya kalau disuruh masuk surga enggak mau, saya enggak mau. Ngapa? Ngelecehkan begitu tuh murtad ya. Hati-hati ngomong. Jadi jangan sampai kamu menghina ya, menghina. Orang tidak sholat dosa, tapi kalau menghina sholat, oh itu murtad. Apa sholat itu? Paden aku. Sholat itu senam Arab. Oh, ya. Lu menghina sholat murtad. Kalau tidak sholat, tidak murtad, dosa. Orang males sholat, dosa. Tapi kalau menghina atau mengingkari wajibnya sholat, murtad ya. Beda ya. Beda. Dosa dengan murtad itu beda lagi. Ya termasuk ini, siapa orang tidak peduli halal haram, ya Allah tidak peduli dia nanti masuk neraka dari pintu yang mana. Na'udzubillah. Makanya urip sing hati-hati. Soal halal haram ini soal penting ya. Jangan diremehkan. Sebab Kanjeng Nabi sudah mengingatkan ya. Dan Allah juga sudah merintah tentang makanan halalin. Allah sudah perintah. Rasul aja diperintah ya. Allah merintahkan para rasul supaya makan harta yang halal. Rasul aja loh diperintah makan harta yang halal. Kita juga, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Allah merintahkan makanlah harta yang halal. Rasul-rasul juga diperintah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Nabi pun diutus makan harta yang halal. Nah, ini hati-hati. Muka-muka kita dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala.